Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bisan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar, baik dengan bapak ataupun dengan guru yang lainnya. Dan pada kali ini kita akan berjumpa kembali dengan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Semoga adik-adikku semuanya yang berada di rumah baik-baik saja, sehat selalu, masih tetap semangat dalam menghadapi pembelajaran sampai saat ini, walaupun memang masih berupa pembelajaran daring ya, atau online ya. Baiklah, kali ini anak-anakku yang soleh dan soleha, khususnya untuk anak kelas 6, pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi tentang memiliki sikap toleran dan simpati kepada sesama, yang merupakan isi kandungan dari surat Al-Kafirun dan surat Al-Maidah ayat yang kedua yang sudah kita pelajari kemarin. Baik, mari kita terlebih dahulu berdoa agar kita mendapatkan kemudahan dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, kita mulai saja. Yang pertama Bapak akan bacakan, yakni surat Al-Kafirun. Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Sadaqallahul azim. Yang artinya, katakanlah hai Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Bagimu agamamu
dan bagiku agamaku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Anak-anakku yang soleh dan soleha, itulah tadi bunyi dari Quran surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 berikut dengan terjemahnya yang telah Bapak bacakan tadi. Dan surat Al-Kafirun merupakan surat Makkiyah, yakni surat yang diturunkan di kota Mekah. Dan di dalam Al-Quran surat Al-Kafirun merupakan surat yang urutannya urutan ke berapa anak-anakku? Iya betul, ke 109 ya. Yang jumlahnya 6 ayat. Yang artinya orang-orang kafir, sesuai dengan namanya Al-Kafirun, orang-orang kafir. Nah, ayat dari surat Al-Kafirun menjelaskan bagaimana ketika Nabi Muhammad SAW pada waktu itu pernah ditawarkan untuk berdamai dengan atau oleh orang-orang kafir Quraisy agar hidup saling berdampingan, akan tetapi Nabi Muhammad SAW dan umat Islam ditawarkan agar bergantian, ya, bergantian menyembah Tuhan masing-masing. Maksudnya begini. Ketika orang-orang kafir Quraisy menghadap ke Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, bagaimana kalau kita berdamai saja?" Kata Nabi, "Maksudnya bagaimana? Saya kalau berdamai sangat setuju banget. Setuju sekali. Maksudnya begini, wahai Muhammad. Oke lah, saya sudah capek, kami sudah capek untuk bersengketa terus. Namun bagaimana kalau kita berdamai dengan cara bergantian untuk menyembah Tuhan kita masing-masing. Ketika engkau menyembah Tuhanmu, maka kami akan mengikuti menyembah Tuhanmu. Namun ketika kami beribadah menyembah Tuhan kami, menyembah patung berhala kami, nah maka engkau dan umat Islam ikut menyembah patung berhala bersama kami. Bukankah adil seperti itu, wahai Nabi?" Nah, Nabi menjawab, itu memang kelihatan dan kedengarannya sangat adil. Namun bagaimana sesungguhnya jawabannya, nanti kita akan mendengarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata turunlah surat Al-Kafirun seperti yang Bapak bacakan tadi, ya. Nah, akhirnya dengan surat Al-Kafirun sudah jelas dijawab dengan secara halus dan lembut. Artinya dengan penuh kesopanan, ya, karena Al-Quran itu betul-betul membawakan rahmat, tidak menyinggung, tidak menyakiti perasaan orang-orang kafir ataupun siapapun. Qul ya ayyuhal kafirun, wahai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang kafir, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Jadi tidak bisa aku menyembah Tuhan kamu, ya. Yang keduanya, yang ketiganya, wala antum a'abiduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Jadi engkau, wahai orang kafir, bukan penyembah apa yang aku sembah. Aku menyembah Allah dan kamu tidak menyembah Allah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Jadi aku tidak pernah menyembah patung berhala, ya. Wala antum 'abiduna ma 'abud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Dan kau, wahai orang-orang kafir, tidak bisa menyembah atau bukan menjadi penyembah Tuhan apa yang aku sembah. Dan akhirnya lakum dinukum waliyadin, untukku agamamu atau bagimu agamamu, dan untukku agamaku atau bagiku agamaku. Nah, maka dengan turunnya surat Al-Kafirun sudah jelas. Masing-masing untuk dalam hal ibadah saling menghormati, saling menghargai, hidup rukun berdampingan, tidak saling mengganggu, tidak saling bermusuhan atau merusak acara peribadatan mereka, tapi tidak ikut serta dalam hal beribadah. Ya.
walaupun misalnya hanya ikut masuk di dalamnya bersama dengan mereka, karena hal urusan ibadah jangan pernah ikut serta, karena itu berarti kita sudah masuk di dalam ranah mereka, dan itu dikhawatirkan merusak ibadah ataupun merusak tauhid, merusak keimanan, keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Lalu dihubungkan dengan surat Al-Maidah ayat yang kedua yang kemarin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang penggalannya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan hendaklah tolong-menolonglah kamu dalam hal kebaikan, dan janganlah engkau saling tolong-menolong dalam hal keburukan atau maksiat kepada Allah, berbuat dosa pada Allah. Boleh bekerja sama, boleh gotong royong, boleh hidup rukun, boleh saling membantu, tapi bukan dalam hal urusan ibadah. Dalam hal ibadah cukup hidup berdampingan, tidak mengganggu, tidak membuat kerusuhan ataupun kerusakan, maka itu dinamakan toleransi, ya. Ketika mereka sakit, kita jenguk. Apabila mereka butuh pertolongan, kita tolong, kita bantu. Apabila kekurangan, kita kasih semampu kita, sedekah ataupun yang lainnya. Nah, dalam hal seperti itu, tolong menolong yang dianjurkan. Hidup rukun, toleransi, simpati, itu diperlukan. Tapi pada bidangnya, pada poin-poin yang diperbolehkan oleh agama. Namun untuk hal ibadah, untuk urusan beragama, menyembah kepada Tuhan, kepada Allah, maka itu sudah lakum dinukum waliyadin. Bagimu ya agamamu, dan bagiku agamaku. Jadi masing-masing saja. Tidak ada masalah seperti itu ya. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, dari penjelasan singkat Bapak tadi mudah-mudahan bisa difahami dan dimengerti, sehingga dalam kehidupan sehari-hari apabila kita bertetangga dengan non-muslim, ya, silakan bergaul, silakan berteman, bersahabat. Kalau misalnya gotong royong, ayo gotong royong, membersihkan solokan, membersihkan gotong royong sampah-sampah, misalnya di lingkungan RT kita. Dengan agama manapun hidup berdampingan, rukun ya. Namun ketika diajak untuk beribadah, diajak untuk sholat, nah ini tidak bisa, tidak boleh ya, karena memang bukan subnya. Nah begitu ya adik-adik, semoga bisa difahami dan bisa dilaksanakan. Selamat beraktivitas. Untuk tugas saat ini, adik-adik di rumah cukup menyimak dengan baik dan melaksanakan apa yang sudah Bapak sampaikan. Terima kasih banyak. Mari kita sama-sama menutup dengan doa tutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.